Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu pelestarian kebudayaan Bengkulu. Dan masih bersama dengan Dian. Oke, Dian, kita lanjutin lagi nih mengenai pembahasan buku yang pertama tadi. Boleh. Nih. Itu mengenai cerita rakyat. Jadi ini nggak ujuk-ujuk jadi buku ya pemirsa ya. Ini berdasarkan survei ke berbagai wilayah 9 kabupaten dan 1 kota ya. Semuanya berarti. Keren banget. Keren banget sih memang. Itu kalian berarti berapa lama tuh proses pembuatannya itu? Dari perangkatan itu biasanya kita dari seleksi. Setelah mulai seleksi terus kita udah sampai ke grand final. Nah dari situ tuh kita udah mulai jalanin proker. Biasanya dari perangkatan tuh kayak lahir angkatan baru, kita udah punya produk baru gitu lah kak. Nah jadi ya range-nya mungkin di 1 tahun selama kita pengabdian ya itu. Berarti untuk menjadi itu tidak, kalau untuk buku ya tidak terlalu lama ya bisa dikatakan. Ya nggak terlalu sih. Ya nggak terlalu lama karena untuk buku loh Iya. produknya gitu kan. Gimana tuh prosesnya untuk survei ke daerah-daerah itu seperti apa, semacam apa? Kalau aku sendiri ya di angkatan 2023 gitu ya. Kita tuh kayak berdasarkan karena kan PPKB itu juga provinsi gitu ya. Maksudnya kayak teman-teman kita pun banyak juga yang dari daerah-daerah gitu. Nah, dari daerah-daerah itu mungkin beberapa itu kan ada yang pulang kampung gitu. Nah, untuk mempermudah biasanya dari kayak daerah-daerah tertentu itu, misalnya kayak Raja Ngebong, ada yang orang Raja Ngebong, dia yang turun survei langsung ke lapangan gitu Kak. Iya. Terus kalau misalnya yang kota juga kayak ya di kota ini kita nyari informasi data-data juga gitu. Jadi masing-masing yang dari daerah masing-masing itu yang survei ke daerah mereka. Alhamdulillah sih biasanya sampai sekarang pun PPKB masih tetap memenuhi semua kloter dari 9 kabupaten sampai 1 kota itu. Beruntungnya itu. Itu ya, oke deh. Kalau di kota sendiri cerita rakyatnya seperti apa yang tertuang di dalam buku itu? Banyak sih ya kemarin tuh. Karena aku dari 2023 ya, tahun 2023 ya. Jadi ya seperti itulah intinya ya. Dan di tahun 2020 itu 2021 ya. 2022 keluarlah apa tadi ini ya, cerita makanan khas Bengkulu. Makanan khas Bengkulu. Itu juga dari 9 kabupaten 1 kota. Iya. Udah lengkap semua itu di sana. Lengkap semua berdasarkan survei juga berarti ya. Nah, yang terakhir menarik nih, permainan. Iya. Apa berbeda ya permainan setiap ini ya, setiap wilayah? Kalau ya maksudnya kayak permainan adat Bengkulu, permainan khas tradisional Bengkulu gitu ya. Kita lebih ke semua menyeluruh gitu loh Kak. Dan juga lagi di made by proses gitu kan ya. Jadi lagi kita seleksi data lagi, kita ngumpulin informasi-informasi lagi, dan sekarang lagi proses juga pembuatan itu. Boleh di-spill tipis-tipis nggak nih? Stay tune aja ya, tunggu produk kita. Oke deh, itu masih rahasia pemirsa. Jadi ketika terbit nanti boleh langsung ke Pusda kali ya? Ya boleh, perpustakaan daerah Bengkulu ya ada. Itu kira-kira bakal launching di tahun berapa tuh? Tahun berapa? Di bulan berapa? Bulan apa? Insya Allah ya di 2024 ini mungkinan setelah grand final itu kayaknya udah mulai. Oh, ini lagi pemilihan sekarang? Iya, lagi pemilihan. Kebetulan di Sabtu Minggu kemarin kita baru pemilihan adik-adik baru. Gemes banget ya. Dan kamu akhirnya punya adik nih, adik pertama kamu nih ya, berarti ya. Karena pengganti kami lah dari 2003 kan, sekarang 2024. Itu kan tadi berdasarkan tulisan, dan bukunya sebentar lagi akan keluar, jadi tungguin aja pemirsa, pantengin terus aja ya di Instagramnya PPKB kan ya. PP Kebudayaan Bengkulu. Oke deh. Nah, kalau sosialisasi itu biasanya seperti apa ya disosialisasikan ke masyarakat? Kita biasanya lebih ke edukasi pelestarian kebudayaan pastinya kan, karena kita bawa tema kebudayaan. Itu kita ke SMA, SMP, kalau terakhir kemarin itu SD malah Kak. Oke, SD juga? Iya di SD. Dan juga itu kita turun langsung juga ke lapangan, maksudnya kita ke provinsi-provinsi. Kemarin yang udah kita datengin itu di Rejang Lebong, Kepahyang, sama Bengkulu Utara. Begitu. Ya satu lagi tuh apa ya, kalau ya Bengkulu Utara sih yang terakhir kemarin kita ada ke Bengkulu Utara. Itu kita kayak biasa sosialisasi, kasih materi ke adik-adik. Materinya ya seperti apa? Ya yang pasti tentang budaya Bengkulu. Pertama kita jelasin materi, kita ngasih bahan materi. Terus karena kita tahu yang kita datengin itu anak SD gitu ya, kita punya cara sendiri. Misalnya kayak untuk mengenal budaya, kita ajak dia main permainan adat Bengkulu gitu.
Jadi sembari apa tuh dia salah satunya? kayak main apa sih namanya, lompat kodok gitu-gitu Oh, loh, ada begitu. bahasanya. Jadi dari situ kayak oh mereka ngerti, oh ini budaya tuh yang ini taunya gitu. Setelah dari situ kayak mereka tuh mulai kayak cari tahu, nanya-nanya sama kita langsung kayak oh ternyata budaya itu bukan hanya kayak baju gitu-gitu ya Iya, Kak. rumah Dia adat bener, rumah gitu ya. adat. Ternyata ada makanan, katanya ada permainan juga, lagu gitu-gitu. Jadi kayak kita punya cara gimana sih biar mereka tuh nangkep gitu loh, nggak yang juk-juk ngasih materi terus udah assalamualaikum waalaikumsalam gitu. Iya enggak. gitu kan. Namanya anak SD kan nanti nggak akan adanya di ejek-ejeknya aja. Bener. Jadi kalau kita bandingin nih, sosialisasi yang paling enak kemana? SD, SMP, SMA, mahasiswa juga ada nggak? Mahasiswa enggak sih ya, Umum? belum sih, karena kita kan memang ada Fokusnya nama ke program pelajar. itu PPKB Goes to School gitu. Oh begitu. Ya. Jadi di antara 3 nih SD, SMP, SMA sebenarnya lebih enaknya sosialisasinya kemana nih? SMA sih ya. SMA ya. Karena mereka kan langsung nangkep poinnya itu budaya, kalian harus melestariin budaya gitu-gitu. Kalau SD kan masih yang kayak ya adik-adik gitu-gitu. Sabarnya harus ekstra. Bener. Tapi itu kalau sosialisasi kan dia nggak cuma di kota nih, berarti semuanya tuh sampai ke Ya udah. muko-muko kaur gitu. Nah itu insya Allah di 2024 ini penerus adik-adik kita yang baru, kita bakal PPKB Goes to School-nya ke arah muko-muko, ke arah ujung lah ibarat katakan. Di 2023 ini belum ini kan karena muko-muko jauh ya Kak Iya, ya. benar. Jadi masih terkendala waktu dan kondisi juga. Tapi Insya ada Allah. rencana untuk Ada, kesana gitu ya. Iya memang, dan terkait bukan hanya untuk PPKB Goes to School ya, bahkan kita tuh emang kayak mau yang riset gitu loh Kak. Memang Misalnya seperti apa tuh? kita mencari sebuah kebudayaan yang memang ibarat kata tuh udah tertinggal atau gimana di setiap daerah-daerah tuh mau kita naikin lagi gitu. Jadi emang ada proker-proker itu udah terbuat gitu, teman emang belum terjalanin sepenuhnya aja, tapi karena juga banyak kendala-kendala yang kita mau ngelesain buku, mau Goes to School juga, jadi makanya belum terjalan aja. Banyak juga ya kegiatan dari sibuk. PPKB ya. Itu berarti selalu ngumpul tuh. Iya. Per minggu berapa kali ngumpul? Kita tuh kalau ngumpul nggak nganggapnya tuh kayak rapat gitu. Kita ngumpul kayak kita chill, nongkrong gitu. Begitu. Tapi sembari kita membahas hal itu. Tetap ada yang dibahas Iya. gitu ya, tentang bagaimana nih selesainya buku ini nanti seperti apa. Bener. Gitu ya. Kira-kira nih nanti ada berapa halaman? Tuh spill dikit dong. Di tahun kemarin itu sekitar 40-an halaman ya kalau nggak salah. Tahun ini kan lagi ngumpulin data juga ya, jadi belum tahu sih berapa pastinya gitu Kak. Jadi insya Allah sekitar itulah ya, berarti ya sekitar tidak terlalu tebal ya, apalagi sekarang masyarakat ini minim literasi. Ya, Kan itu. menjadi permasalahan juga, mungkin tantangan juga untuk para penulis nih. Benar. Gimana caranya agar Menarik. menarik karya mereka menjadi menarik? Ada nggak cara yang kalian lakukan untuk mengundang minat baca masyarakat nih, apa ya Kak? Kalau kita kan minat baca masyarakat itu kita umum ya. Maksudnya kita memang buat buku itu bukan patokannya untuk anak SD, SMP atau SMA iya, umum. benar. Nah, kita buat buku itu menarik. Misalnya kayak di bukunya itu kita kasih gambar-gambar, kita kasih penjelasan-penjelasan yang menarik lah dia enak dilihat mata juga gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi memang dikemas secara menarik gitu ya. Benar. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita jeda Boleh. dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.